Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pria yang membawa kabur mobil taksi daring di Samarinda ditangkap polisi dan relawan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Aji di Layas Teluk Bayur Berau melonjak. Sebuah warung penjual gorengan di Samarinda Seberang yang menyajikan sambal jeruk diminati banyak orang. Sejumlah polisi berbaju preman bersama relawan kemanusiaan di Samarinda berusaha melindungi seorang pria yang baru saja ditangkap karena membawa kabur mobil taksi daring Selasa siang. Pria bernama Fadlal yang ditangkap di Jalan Ahim, Sungai Pinang itu secepatnya dimasukkan ke dalam mobil untuk menghindari amuk warga. Seorang relawan yang turut menangkap Fadlal awalnya curiga pada gerak-geriknya. Relawan ini secepatnya membuntuti Fadlal saat mulai membawa kabur mobil tersebut dari kawasan Jalan Panglima M. Nur menuju Jalan Ahim. Pengintaian pertamanya kalau stadion, kalau terus dia keluar itu kita ikutin. Ikutin. Nah pas ketahuannya dia bawa mobil Maxim itu itu pertamanya dikira mobil dia. Ternyata ada teriak-teriak, ternyata teman juga yang punya mobil itu. Waktu dia bawa mobil ini, lokasinya di mana dan ketangkapnya di mana? Lokasinya di sekolahan SD. PM Nur ya? PM Nur. Ketangkapnya di Gang Ahim, masuk Gang Ahim sudah. Begitu. Zulfi, pemilik mobil menyatakan peristiwa ini bermula saat dirinya menjemput anaknya di sekolah. Saat keluar dari dalam mobil, Zulfi lupa melepas kunci kontak. Kelengahan inilah yang dimanfaatkan Fadlal untuk membawa kabur mobil miliknya. Oh, dari sana memang mobil itu kebetulan kuncinya masih di mobil. Saya kesalahan saya juga kan. Jadi begitu saya jemput anak, hilang lah mobil itu. Sudah ada di jalan, sudah sempat dibawa orang ini. Saya kejar lari, untung ada bapak ini yang mengejar merempet. Oh, sempat dikejar tadi ya? Nah, ini mobil digunakan untuk apa, Pak? Untuk usaha Maxim, Pak. Maxim ya? Siap. Untuk selanjutnya gimana nih? Ya saya masih koordinasi aja dengan polisi nih bagaimana. Fadlal sudah diserahkan ke kantor Polsekta Sungai Pinang untuk diproses secara hukum. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jalan Gerilya Sungai Pinang Selasa siang ditinjau Wali Kota Samarinda Andi Harun. Kawasan ini menjadi perhatian serius karena sering banjir dan macet panjang. Andi Harun kecewa setelah mendapati warganya berjualan ikan tidak pada tempatnya. Kepada penjual ikan tersebut, Andi Harun meminta agar aktivitas ini dihentikan. Untuk mengurangi banjir, Pemkot sudah menyediakan anggaran 5 miliar rupiah. Agar rencana ini secepatnya diwujudkan, Andi Harun meminta lurah setempat berkomunikasi dengan pemilik lahan. Kita mendapatkan laporan bahwa ada penjualan ikan dan ayam di daerah tersebut. Ya, untuk penjual ayam dan ikan memang ada aturannya tidak boleh jual di luar pasar. Yang kedua, ada jalan yang membutuhkan pelebaran, terutama di jalan arah masuk dan keluar. Ya, ada istilahnya itu penambalan atau apa gitu. Arah masuknya itu, ya kemungkinan membutuhkan tanah warga dan
Saya udah minta Pak Lurah tadi untuk melakukan negosiasi kepada warga agar ini bisa dibuka. Usai sidak, Andi Harun meminta agar pemantauan jalan gerilya ditingkatkan. Ia juga memberi saran agar penjual ikan memindahkan usahanya ke pasar terdekat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tactical floor game inilah yang menjadi metode polisi saat menggelar simulasi pengamanan Pilkades 2024 di Kutai Barat. Strategi ini diterapkan polisi karena dinilai mudah dipahami oleh petugas keamanan maupun panitia pemungutan suara. Kapolres Kutai Barat, AKBP Heri Rusyaman menyatakan pengamanan Pilkades 2024 menjadi penting karena digelar serentak se-Kabupaten Kutai Barat. Metode pengamanan yang diterapkan adalah dengan sistem terbuka dan tertutup agar selama Pilkades, masyarakat dan panitia pemungutan suara merasa terayomi. Tentunya bukan hal aneh sih sebenarnya, tactical floor ini adalah salah satu metode dalam pembekalan bahwa kita biar memberikan gambaran secara simulasi walaupun dengan menggunakan alat peraga, tetapi kita akan lebih mudah dipahami oleh seluruh anggota bahkan dari instansi terkait bahwa apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, Polri khususnya Polres Kutai Barat bersama Kodim 0912 akan melakukan langkah-langkah penanganan atau baik dari preventif sama represif sesuai dengan yang dilakukan dengan memberikan gambaran secara real walaupun dengan menggunakan alat peraga. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Araminsyah Sumardi Teso menyatakan metode pengamanan Pilkades sangat penting mengingat wilayah Kutai Barat cukup luas dan sebagian desa masih terpencil. Jadi untuk Polres sendiri adalah bagian daripada panitia kabupaten. Jadi kita ada 3 panitia kabupaten, kecamatan, dan tingkat kampung. Jadi untuk pengamanan ini lebih kepada rasa aman dan nyaman panitia. Terus yang kedua, dengan adanya pengamanan, biasanya untuk rekod data mereka juga membantu kita dalam pengamanan data-data. Pilkades kali ini, Polres Kutai Barat menurunkan 250 personel. Jumlah ini masih akan ditambah oleh unsur TNI, Brimopolda Kaltim, dan panitia tingkat kecamatan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria yang membawa kabur mobil taksi daring di Samarinda ditangkap polisi dan relawan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Aji di Layas Teluk Bayur Berau melonjak. Sebuah warung penjual gorengan di Samarinda Seberang yang menyajikan sambal jeruk diminati banyak orang. Sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Sanggam Aji di Layas Teluk Bayur Berau mengalami kenaikan harga, di antaranya bawang putih, garam, beras, dan beberapa kebutuhan lainnya kecuali telur. Harga bawang putih dari Rp25.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Beras ukuran 25 kg semuanya naik Rp20.000 per karung. Sementara harga telur turun dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per piring. Untuk harga bawang putih? Naiknya Rp5.000 per kilogram. Dari awalnya berapa, Pak?
Dari awalnya 25, Sekarang sekarang 30. Untuk harga kebutuhan pokok yang lainnya, Pak? kayak telur sudah Telur turun sudah, Pak ya? Awalnya berapa, Pak? kemarin 60. sekarang bisa dapat 50. Oh gitu, Pak ya. Kalau untuk beras, Pak? Beras semua naik semua. Naik, Pak ya? Berapa, Pak? Beras sekarang per karungnya itu rata-rata naik 20.000. Pedagang lain menyebut, kebutuhan pokok di pasar Aji di Layas ini umumnya dipasok dari Jawa dan Sulawesi. Naiknya berbagai harga berbagai kebutuhan pokok ini akibat gagal panen dan cuaca buruk. Kenaikan harga ini biasa dipengaruhi oleh apa, Pak? Ya mungkin di Sulawesi kan gagal panen, kena banjir. Mungkin dampaknya itu, Dampaknya karena gagal panen, Pak ya? gagal panen. Selain beras, apa aja, Pak, yang dirasakan kenaikan harganya, Pak? Beras macam garam itu naik juga. Garam apa, Pak, yang naik, Pak? Semua merek. Semua merek, Pak ya? Ini biasa di EC 20, sekarang 30. Dari 20 ke 30, Pak? Kian melonjaknya harga membawa dampak bagi pedagang. Pemerintah kabupaten diminta lebih aktif turun ke lapangan untuk mengendalikan harga agar tidak semakin mahal. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sektor pertambangan batubara hingga kuartal pertama tahun 2023 masih menjadi penunjang terbesar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau. Hal tersebut diungkap Badan Pusat Statistik saat menyampaikan data pertumbuhan perekonomian Kabupaten Berau tahun 2023 di ruang Diskominfo Selasa siang. Kepala BPS Berau Supriyanto menyebut, pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 sebesar 3,95% dengan sektor penopang terbesarnya adalah pertambangan batu bara. Dinas Pertanian Provinsi maupun dinas-dinas lainnya yang bisa kita peroleh sehingga perhitungan terhadap nilai PDRB ini akan semakin. Jadi tujuannya adalah menyampaikan progres perekonomian kita yang telah kita capai selama tahun 2022. Dan harapan kami sebetulnya tidak hanya indikator perekonomian ini, tapi indikator-indikator lain seperti pembangunan manusia, kemiskinan maupun ketenagakerjaan bisa kita lakukan seperti ya pengangguran tadi bisa kita lihat seperti ini sehingga fenomena ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman di PG terkait mungkin terobosan-terobosan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencapai hasil maksimal atau melakukan perbaikan terhadap kita. Ya, secara umum sudah kita sampaikan artinya tahun 2022 perekonomian Berau itu kan mencapai 3,95%. Nah, ini merupakan dari nilai tambah masing-masing kategori yang ada 17 kategori. Memang sih yang masih dominan kan kita di sektor pertambangan karena memang sektor ini memiliki daya. BPS meminta Pemkab Berau turut memberi perhatian kepada sektor lainnya agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor alam yang tidak bisa diperbaharui. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dahan ini perlu kiri kanan basah. Nah, di situ baru kita kenakan ke daun. Makanya ini terdorong. Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan peraturan daerah tentang pemberlakuan zona bebas tambang di tahun 2026 tetap diberlakukan, meski di tahun tersebut dirinya tidak lagi menjabat sebagai wali kota. Penegasan ini disampaikan Andi Harun karena perda yang sudah tersusun melalui RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim itu telah masuk dalam peta Kementerian Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.
Terkait izin usaha penambangan yang masa berlakunya hingga tahun 2030, Andi Harun bersikukuh bahwa setelah tahun 2026 tidak ada lagi aktivitas penambangan di wilayah Samarinda. Aturan ini pun diberlakukan kepada perusahaan tambang batubara yang masih memiliki izin hingga tahun 2030. Tahun 2026 perpanjang, maka ketika pemerintah provinsi atau SDM membuka peta itu, maka yang ada akan tampak RT RW kita 2026 sudah tidak ada lagi zona tambang. Ya sudah, kita sarankan untuk mereka memaksimalkan pelaksanaan pengusahaan pertambangan minerba itu sampai 2026. Artinya sudah memang tidak bisa lagi melakukan aktivitas di tahun 2028? Iya, karena petanya sudah nggak ada zona tambang. Oh. Dan itu sekarang nggak bisa lagi diubah. Penghapusan zona tambang ini mengharuskan Pemkot lebih fokus kepada target baru, yakni menjadikan Samarinda kota industri, jasa, dan perdagangan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perusahaan Listrik Negara atau PLN tengah menyiapkan pasokan listrik ke IKN dengan total 65 MW. Di tahap awal, PLN hanya menambah 3 jalur baru pasokan listrik untuk mendukung pembangunan konstruksi di IKN. Berikutnya, PLN menyiapkan 3 konstruksi, yakni pembangunan pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi jaringan. Eksekutif Vice President PLN Agus Kuswardoyo menyatakan pembangkit listrik ini sudah mulai dibangun dan tahun 2024 sudah bisa dimanfaatkan. Diperkirakan pembangunan hingga pemasangan jaringan akan memakan waktu 15 bulan. PLN mendukung penuh pembangunan IKN. Ini mulai dari konstruksi kita juga sudah siapkan pasokan listrik, kemudian juga meningkatnya kebutuhan listrik untuk konstruksi. Sekarang kita juga sedang menambahkan 3 jalur baru, ya, sehingga selama konstruksi juga semuanya akan tercukupi. Kemudian di samping itu juga berbarengan itu kita juga sudah menyiapkan 3 infrastruktur utama, mulai dari pembangkit, kemudian transmisi dan jaringan distribusi untuk seluruh IKN. Berapa mega? Kalau PLTS-nya 65 MB, kemudian jaring cukup ya sesuai dengan permintaan IKN. Nah, kemudian juga kita targetkan 15 bulan ya, itu bisa selesai sesuai dengan nanti Pak Jokowi berkantor bulan Mei, insya Allah. Oh, berarti itu bersifat untuk settle-nya Pak ya? Nanti tentu akan terus bergulir karena ini juga pembangunan kota yang sangat panjang. Selama pembangunan distribusi jaringan, PLN akan mengupayakan tidak merusak lingkungan. Langkah tersebut dilakukan sesuai instruksi Presiden agar pembangunan jaringan tidak merusak lingkungan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Regu Pencarian dan Pertolongan Kelas 1A Balikpapan atau Basarnas ini tetap dikerahkan untuk mencari seorang warga yang tenggelam di laut kawasan Pasar Kelandasan. Pencarian tetap dilakukan meski saat bersamaan Basarnas merayakan hari ulang tahunnya yang ke-51. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota, menyatakan upaya yang dilakukan regu pencarian ini merupakan bagian dari tanggung jawab Basarnas. Semangat mereka makin bertambah karena mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk kelompok relawan kemanusiaan. Yang pertama terkait dengan kegiatan grup Basarnas hari ini tepatnya tanggal 8 Februari tahun
ketiga, sesuai arahan Presiden juga, Basarnas dituntut untuk tetap meningkatkan kinerja kesiapsiagaan, baik itu sumber daya maupun personil maupun sarana prasarana. Untuk itu harapan kami ke depan, kesiapsiagaan ini memang tetap kita tingkatkan. Syukuran HUT ke-51 Basarnas ini digelar secara sederhana dengan mengundang Forkompinda dan Potensi SAR di Balikpapan. Selamat pagi Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Warung penjual gorengan berupa singkong, pisang, bakwan, tahu isi hingga bayam goreng di Jalan Patimura Samarinda seberang ini pada jam-jam tertentu ramai pembeli. Mereka tidak hanya warga Samarinda, karena sebagian datang dari daerah sekitar seperti Balikpapan, Handil, Tenggarong, termasuk dari luar Kaltim. Strategi penjual agar dagangannya makin diminati, yakni dengan memasarkan gorengannya secara daring. Strategi ini ternyata jitu. Meski terlihat tak banyak pembeli berdatangan, namun penjual gorengan ini kerap kewalahan memenuhi permintaan. Ini bukanya kalau di sini udah 2 tahunan. Apa spesial dari gorengan Ibu yang jual ini? Yang spesialnya dari sambal kali ya. Kalau mungkin sambal petisnya mungkin sudah biasa, sudah banyak yang jual. Tapi sini lebih banyak suka ke sambal jeruknya. Yang paling jauh sih kalau ditanya-tanya sini katanya, Bu, aku dari Balikpapan, ada Sangkulirang, ada Andil, pokoknya ada Tenggarong. Pernah sih ada dari Ambon ke sini, dia habis ngeliat sih katanya, lihat di konten-konten itu dari Ambon, pas dia libur sini langsung dia beli sama orang dari Surabaya. Salah satu pembeli yang baru pertama kali mencicipi sambal jeruk di warung ini tidak menduga jika rasa sambalnya berbeda dengan sambal jeruk pada umumnya. Gorengan biasa itu biasanya cuma sambal petis, udah itu tok. Sama paling lombok biji. Kalau di sini bedanya sih ada sambal jeruknya. Ini sih, apalagi aku suka banget sama yang pedas. Jadi cocok banget dengan gorengan di sini. Ini baru pertama kali atau sudah sering? Baru pertama kali, udah sering seliweran di Facebook. Pengen kesini nggak sampean baru ini sih, dan alhamdulillah cocok banget di lidah aku yang pokoknya nggak suka pedas. Bagi Anda yang penasaran pada rasa sambal jeruk di warung ini, ada baiknya sekali waktu singgah dan menikmati gorengan sekaligus mencicipi sambal jeruknya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.